Amin. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah siapakah yang akan melawan kita? Ya, siapa yang akan melawan kita? Ini pernyataan iman. Ya, bukan berarti tidak ada musuh. Bukan berarti tidak ada lawan. Ya, ada tantangan dalam perjalanan hidup ini. Ya, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan tidak luput dari serangan musuh. Berupa apa musuh itu? Macam-macam bentuknya datang kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 8, kita buka Alkitab kita. Nah, terlebih lagi ada 5 saudara kita yang mengikrarkan iman percaya mereka sebentar lagi mengakui di hadapan jemaat dan terlebih di hadapan Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan berkomitmen menjadi pengikut Kristus sampai garis akhir hidup mereka. Pun demikian dengan kita sekalian. Roma pasal 8 ayat yang ke-31, saya membaca ayat 32. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca satu perikop ini. Keyakinan iman ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya berkata, amin. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa yang akan melawan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua apa? Ya, mulai dari ayat pertama, kalau kita melihat dalam Roma pasal 8, ditunjukkan oleh kebenaran firman ini, siapakah orang-orang yang percaya kepada Yesus? Siapakah dia? Bagaimana posisi mereka? Bagaimana keadaan mereka? Di ayat pertama berkata begini, pasal 8 itu, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman
Bagi mereka yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, mereka dimerdekakan dari hukuman dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 17 berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Status kita menjadi anak-anak Allah, yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, kita ahli waris. Dan di ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang bisa kita mengalami penderitaan. Ya, pembacaan kita tadi berkata, oleh karena nama Yesus, oleh karena mempertahankan iman, kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami sengsara. Tetapi penderitaan zaman sekarang, kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, sesungguhnya penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Ada berkat yang akan berlimpah yang akan kita nikmati setelah kita melewati penderitaan itu, setelah kita melewati berbagai pencobaan itu, setelah kita melewati berbagai pergumulan itu, di mana kita tetap mempertahankan iman kita. Di ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Apa yang saudara alami, penderitaan apa yang saudara alami, kesulitan apa yang Bapak Ibu alami, persoalan-persoalan yang macam mana itu, sebesar apa, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 32 kalau kita lihat tadi, ya, jelas sekali bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya di ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau kita tahu status kita anak Allah, kalau kita tahu kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa itu, kalau kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segenap hidup kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita mau berkata apa lagi? Terus ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, apakah kita akan kalah? Apakah kita akan mundur? Apakah kita akan tinggalkan iman kita? Apakah kita akan menyangkali iman kita? Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita anak-anak Allah, kita ahli waris. Kerajaan surga tersedia bagi kita, berkat-berkat melimpah. Memang ada tantangan, ada penderitaan, ada musuh. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Saudara percaya Yesus, amin? Kita tidak lagi ada dalam penghukuman. Kita ada dalam berkat yang Allah sediakan itu. Ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita, yaitu kita yang percaya kepadanya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, apakah ada yang akan melawan kita? Jelas, kebenaran firman Tuhan yang pertama yang akan kita renungkan adalah kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari bahwa ada yang akan menggoncangkan iman kita. Akan ada peristiwa, akan ada kuasa lain, akan ada sesuatu dan lain hal yang datang mau mencoba menggoncangkan iman saudara dan saya. Mulai goncangnya orang memuji Tuhan, haleluya, ketika pergumulan ada, ketika penderitaan datang, ketika kesesakan menerpanya, ketika sakit penyakit, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Seorang misionaris, ya,
diutus ke Afrika. Suami istri dengan bawa anaknya yang masih kecil. Mereka masuk ke daerah pedalaman. Mereka merintis, saya kirim itu di grup, di jemaat, kisahnya. Mereka bersemangat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tetapi sampai di Afrika, mereka mengalami banyak kesulitan. Ya, mengalami banyak tantangan. Istrinya hamil, kemudian sakit kena malaria. Setelah melahirkan anak, istrinya meninggal. Sang misionaris kecewa, sedih, dan belum ada orang yang bertobat. Hanya satu anak kecil waktu itu, ya, yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan mereka. Tapi satu anak kecil, apalah itu? Mulai terjadi penyesalan kepada sang misionaris, dan dia tinggalkan ladang misi. Dia pulang ke negaranya. Dia kecewa kepada Tuhan dan dia tidak mau melayani lagi. Tergoncang imannya. Tetapi kisah hidupnya akhirnya anak yang lahir itu, ya yang kecil itu akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Dan anak yang kecil, penduduk asli itu, yang bertobat itu akhirnya jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Untuk daerah Afrika menjadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Memang sebelum kematian sang misionaris, dia akhirnya sadar dan bertobat. 1 tahun setelah itu baru dia meninggal. Tapi sempat dia kecewa kepada Tuhan, tergoncang imannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu seorang misionaris, seorang yang menyerahkan diri untuk Tuhan. Artinya tidak seorang pun di antara kita yang luput dari serangan musuh. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga lawanmu, berjalan seperti singa yang mengaum. Dia tahu kapan kita lengah, kapan kita tidak berjaga-jaga. Di situ dia akan masuk dan mau menghancurkan iman kita. Tujuannya hanya satu, memisahkan kita dari Kristus, supaya kita nggak percaya lagi kepada Yesus, supaya kita tidak percaya kepada firman Allah, supaya kita jauh daripada Tuhan. Berjaga-jaga. Tak seorang pun di antara kita yang luput dari serangan itu. Macam-macam bentuk godaannya, supaya kita jatuh. Sadari ada musuh. Ada musuh. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sadari ada musuh. Bisa musuh itu di rumah. Ada di rumah. Bapak pulang-pulang kerja lagi tenang-tenang, tiba-tiba musuh itu masuk. Yang dipakai anak lah, yang dipakai istri lah, bahkan yang dipakai binatang kesayangan. Ya, saudara pelihara kucing, tiba-tiba masuk kamar, kotorannya ada di atas tempat tidur. Mulai marah-marah kan. Saudara punya peliharaan anjing, ya tiba-tiba buat masalah kegaduhan, bisa kita terpancing. Ya, saudara pulang dari perjalanan tadi aman-aman, tiba-tiba serangannya sakit penyakit. Aduh, mahnya kambuh. Aduh, pusing. Mulai diserang, macam-macam. Nah, ketika serangan itu datang, apakah kemudian kita responi dengan cara negatif atau positif? Firman Tuhan katakan tadi apa? Siapa yang akan melawan kita? Mungkin kita berkata, siapa yang mau lawan saya? Hati-hati, ada loh. Iblis bilang, kau nantang ya? Awas, nanti di jalan ketika engkau pulang dari gereja, saya suruh seseorang senggol motormu. Saya mau lihat, kamu aman atau tidak? Coba, tiba-tiba kita bawa motor disenggol. Lupa khotbah hari ini. Engkau macam-macam kau. Sini, tempeleng nanti kau. Di mana firman? Iblis bilang, kena nih ye. Digoda ya. Itu aja sudah lupa baru dari gereja, terpancing. Jangan sampai suami istri pulang-pulang dari gereja karena gak ada makanan, berantakan di rumah langsung. Apa ini tadi makanya? Bisa saja loh, itu fakta. Kenapa nggak belanja tadi? Kenapa nggak ini? Saling menyalahkan, hati-hati. Siapa yang akan melawan kita? Sadar ada musuh.
Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tujuan dari serangan, apapun bentuknya, apapun polanya, strateginya, satu hal supaya akhirnya kita terpisah dari Kristus, supaya kita tidak memandang kepada Tuhan, supaya kita melampiaskan dengan cara yang negatif terhadap persoalan yang datang menerpa itu. Penindasan. Bagaimana? Tiba-tiba ada penindasan. Tadi kita aman-aman, tau-taunya ada penindasan. Mulai tidak terima kenyataan. Kesesakan. Sesak rasanya. Susah bernapas rasanya dengan persoalan yang bertubi-tubi. Baru masalah ini selesai, datang lagi masalah baru. Belum selesai masalah yang baru, dibuat lagi masalah ini. Udah di rumah masalah, di pekerjaan masalah, di gereja juga ada masalah. Ada masalah di gereja Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan dan katakan, ada masalah di gereja? Oh ada. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Musuh itu, masuk gak ke gereja? Masuk. Coba senyum kiri kanan, ternyata masuk. Masuk dia. Kau jangan serius dengar firman. Mulai digoncangkan. Hujan, helemu. Tadi di motor. Ayo, mulai mau diganggu kan? Mulai timbul. Kalau hari ini di bait Allah ini saudara mulai ingat persoalan-persoalan yang menerpa hidup saudara, mau membuat saudara jauh dari Tuhan, apa yang saudara lakukan? Tetap berkata, aku tahu ada musuh. Aku sadar aku ada musuh. Aku gak hebat-hebat banget. Aku tahu. Tapi firman Tuhan katakan siapa yang akan melawan kita? Nanti kita lihat bagaimana Tuhan membela kita. Jangan mau kita terpisah dari kasih Kristus sekalipun penindasan. Tiba-tiba usaha kita bangkrut diizinkan oleh Tuhan. Tiba-tiba kita mengalami kesesakan. Tiba-tiba ada penganiayaan. Ada kelaparan oleh karena situasi yang ada. Konteksnya di sini memang karena orang ini tetap mempertahankan imannya. Dia harus mengalami kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang sekalipun. 5 saudara kemarin, bagian terakhir saya tanya, kalau ada godaan membawa saudara meninggalkan Yesus, bahkan ada ancaman nyawa, ya ada pistol ditaruh di kepala, ada celurit ditaruh di leher, kalau kau tetap menyembah Yesus, kau akan mati. Sekarang pilih, kau akan hidup tapi sangkali Yesus. Menarik jawaban mereka, ya. Percaya Yesus harga mati. Keren ya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan keren. Tapi ibu pendeta katakan bagaimana kalau ada untuk cowok-cowok ini nona cantik. Ayo nona cantik. Halo mas, halo bang, halo beli. Ayo bagaimana? Dia mau sama saudara tapi tinggalkan Yesus. Nggak tahu karena di ruangan gereja kemarin tetap jawabannya sama. Tetap percaya Yesus. Yang nona bagaimana ada cowok ganteng, gagah, bawa Mercy ya, mantap, mobil mewah. Ayo ikut saya, tinggalkan Yesus. Jawab mereka luar biasa. Tetap ikut Yesus. Bagaimana jawab Bapak Ibu? Tetap ikut Yesus, amin. Oh ada tawaran harta, ya jabatan. Kadang-kadang kalau di masa-masa penganiayaan mungkin kita berkata kita kuat, tetapi strategi iblis itu luar biasa, bukan lagi pakai itu. Bagaimana supaya kita tidak asik dengan Tuhan? Melalui teknologi, ini bukan barang asing lagi. Melalui gadget kita, mulai kita asik dengan informasi-informasi dunia. Mulai kita lupa datang kepada Tuhan, yang lebih asik dengan teknologi. Hati-hati, teknologi bagus kalau kita gunakan di dalam Kristus. Jangan itu menyeret kita. Ya ada di dunia maya itu saya lihat bagus, itu himbauan. Ada anak-anak nggak peduli dengan orang tuanya. Mereka bawa mobil, orang tua angkat barang, anak hanya main HP, dibiarin aja orang tuanya. Wah ini keterlaluan. Orang tua jatuh. Nah, karena apa? Kita nggak bisa salahkan, karena dunia menyeret mereka. Ya, tetapi memang itu iklan karena ada
aplikasi, kemudian orang tuanya langsung tek, mati langsung. Dikontrol dari jauh, baru dia sadar. Oh ya, baru dibantu papa mamanya. Macam-macam ya cara dunia mau memisahkan kita dari kasih Allah, supaya kita nggak punya iman kepada Yesus, supaya kita bergantung dengan yang lain, bergantung dengan dunia, bergantung dengan teknologi. Itu sesuatu yang sangat membahayakan. Di ayat 38 tadi kita lihat, sebab aku yakin baik maut, ketika maut hendak menerpa hidup kita, apakah kita ketakutan? Kita mau berkata tidak, Yesus bersama dengan saya. Seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu, ya, itu menyertai aku. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, aku tidak takut. Maut sekalipun, aku tidak takut. Maupun hidup yang kita hidupi sekarang dengan persoalan pergumulan yang semakin meningkat, aku tidak takut, aku tidak akan tergoda, aku tetap percaya Yesus. Baik malaikat-malaikat, ada malaikat-malaikat mungkin penampakan datang dan mau mempengaruhi kita, mau membawa kita, menyesatkan kita. Kita berkata tidak, saya hanya mau percaya Yesus. Maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kapanpun, situasi apapun, tetap percaya Yesus. Saya tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Atau kuasa-kuasa, ada kuasa kegelapan menyerang saudara, ya, ada kuasa kegelapan mau menghancurkan hidup saudara, menghancurkan rumah tangga saudara, menghancurkan usaha saudara. Jangan kembali kita cari lagi kuasa kegelapan untuk melawan itu. Tidak, kita datang kepada Kristus, kita tetap percaya kepada Yesus. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Artinya begitu banyak tantangan, persoalan, musuh yang datang untuk memisahkan kita dari Allah, membuat iman kita hancur, membuat kita mundur daripada Tuhan, membuat kita kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Terlalu banyak persoalan itu. Ketika serangan itu datang, apakah kita berkata, aku tinggalkan Yesus? Tidak, kita berkata, Yesus harga mati. Amin. Aku tetap percaya kepada Tuhan, dan aku tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Ketika Tuhan izinkan persoalan ini, ketika Tuhan izinkan pergumulan ini, kesusahan ini, kesesakan ini, penderitaan ini, penganiayaan ini, maut ini, ketika Tuhan izinkan kuasa kegelapan itu menyerang, memang aku rasakan, aku kena juga. Tapi aku tahu ketika Allah izinkan itu terjadi, Allah turut bekerja supaya imanku kuat, supaya imanku mantap, supaya aku tidak mundur. Kalau hanya karena berkat-berkat, semua baik, semua sehat, gaji melimpah, kemudian kita berkata aku percaya Yesus, haleluya, puji Tuhan, enggak ada masalah. Tapi ketika saudara di dalam kesusahan dan sangat-sangat susah, sangat menderita, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dalam kondisi seperti itu, keuangan saudara hancur, tetapi dalam keadaan seperti itu, saudara berkata, aku memuji Tuhan dalam segala hal. Aku tahu Yesus Tuhanku, dan aku tetap percaya tidak akan goncang. Itulah iman yang mantap. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Mungkin saat kita mengalami kesusahan, doa-doa kita belum dikabulkan, kita bilang kebaikan apa ini Tuhan? Susah ini, menderita saya, bukan baik ini Tuhan. Ya. Ada orang yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, sehingga dia akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dan perlu kita sabar, berjaga-jaga. Ada musuh kita. Saudara siap? Berjaga-jaga dan sadar itu. Oh, saya tahu memang ada musuh. Untuk itu, kebenaran yang kedua.
Ya. Bersyukur bahwa Tuhan di pihak kita. Dan kita terus mengandalkan Dia dalam hidup ini. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita, mengalahkan kita, menghancurkan kita, memporak-porandakan hidup kita? Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita artinya apa? Tuhan bersama dengan kita. Dia tahu segala sesuatu. Bahkan ketika diizinkan persoalan, pencobaan itu pun, Dia tahu kekuatan kita untuk menghadapi pencobaan itu. Ya, Dia tahu. Dan Dia tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Jadi kalau saudara punya beban masalah yang luar biasa, itu karena saudara kuat, saudara hebat. Amin. Coba tanya kiri kanan, masalahmu besar? Dan katakan dengan sungguh-sungguh, itu karena engkau kuat. Haleluya. Pak Pendeta, masalah kita ini besar sekali Pak Pendeta. Kemarin saya melihat ya pada saat pilkada, terjadi musibah ya, daerah Sumatera Utara, Medan, jalan terputus, ada yang tertimbun, ada yang meninggal, ada mahasiswi pulang kampung di tengah jalan naik mobil mereka itu tertimbun dan meninggal. Semua menangis. Itu sesuatu yang tak terduga. Kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa ya? Macam-macam. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu, sesungguhnya ada maksud Tuhan. Ya. Bagi kita yang melihat kenyataan itu, ya fakta itu yang terjadi. Kemarin waktu ada acara pelatihan guru-guru sekolah minggu, saya bincang-bincang dengan seorang misionaris dari Korea, ya Pak Kang Moksanim. Dia sudah usia 70 sekian, melayani di Bali. Dan dia bilang, saya sudah melihat hidup ini sebentar. Hanya ada dua jalan, dia bilang. Kalau kita ngikutin yang di kiri, seperti aman, nyaman, tenang, mulai tentang harta, dia bilang mulai tergoda dengan kenyamanan, tapi akhirnya akan mengalami kematian. Tetapi yang di sini, ini kami berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, banyak yang jatuh karena dia ikut jalur kiri. Yang penting berkat, gaji, nyaman, tenang. Nah tetapi yang kanan ini hanya Yesus. Kita berjalan hanya Yesus, tapi menderita, tapi hanya Yesus. Yesus saja kita ikutin. Walaupun kita miskin, dia bilang, tapi tetap Yesus. Nah tetapi di garis akhir kita mengalami kebahagiaan. Jadi jangan tergoda supaya kita terkenal, dia bilang. Jangan kita tergoda supaya kita kaya, ada tawaran. Ya melayani, terus berkatnya, gajinya besar. Jangan, ikuti panggilan Tuhan. Ikuti Yesus. Saudara, ikut Yesus. Apapun situasi yang akan terjadi. Amin. Coba lihat kiri kanan, bisa ke belakang, ke muka. Ikuti Yesus. Ikut Yesus. Ada dua jalan, dia bilang. Kalau kita ikutin godaan dunia ini, selesai kita. Bersyukur bahwa Tuhan di pihak kita. Dan kita terus mengandalkan Dia dalam hidup ini. Andalkan Dia, jangan andalkan kekuatan manusia. Saudara dan saya terbatas, pasti akan hancur kalau kekuatan kita. Nah jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Jangan karena hanya persoalan makan minum, hanya persoalan usaha, bisnis, kesehatan ini membuat kita tidak mampu melihat kasih Allah. Nah firman Tuhan katakan apa? Ya jelas sekali di situ. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong kita? Bagaimana mungkin Bapa hanya memandang kesusahan kita, Bapa hanya senyum-senyum melihat kita menderita? Tidak, Dia bersama dengan kita. Putranya yang tunggal, Yesus Kristus,
Artinya apa? Putra yang tunggal, harta kekayaan yang termahal, yang terindah, yang sangat berarti dalam hidupnya dipersembahkan. Itu gambaran bagaimana seorang bapak, seorang ibu yang punya anak sampai diserahkan anaknya. Bukankah itu satu pengorbanan yang luar biasa? Dan itu didasarkan kasih. Jadi kasih Allah sungguh luar biasa. Ayat ini mau mengingatkan gini, jangan hanya masalah tantangan hidup ini, masalah makan minum, kelaparan, ketelanjangan, ada ancaman orang, terus kita tidak menyembah Allah yang hidup. Jangan sampai. Bapa menyerahkan putranya yang tunggal. Ia menyerahkan anaknya sendiri. Menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Artinya apa yang saudara gumuli, apa yang saudara minta kepada Tuhan, janji apa yang kita pegang, janji Tuhan itu, nantikan Dia akan tolong kita, Dia akan berikan kepada kita. Amin. Bahkan dikatakan mungkin akan ada musuh mau menyerang kita. Di ayat 33 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? Jadi orang pilihan ini, saudara dan saya adalah orang pilihan. Kita orang pilihan, dipilih Tuhan. Tapi iblis mau menggoncang, mau menjatuhkan. Ini seperti dalam pengadilan. Kita seperti didudukkan dan mulai didakwa. Kamu salah, kamu berdosa, dulu kamu pejinau, dulu kamu pencuri, dulu kamu melakukan terus kejahatan-kejahatan. Tapi apa firman Tuhan katakan? Allah yang membenarkan mereka. Dulu kita pendosa, dulu kita penjahat, dulu kita penjahat kelas kakap, dulu kita penyembah berhala, dulu kita jauh dari Tuhan. Tetapi Allah yang membenarkan kita. Dibenarkan. Artinya tidak ada lagi celah bagi iblis untuk mendakwa kita. Karena kita sudah percaya Yesus. Amin. Yesus yang mati di kayu salib itu membenarkan kita. Siapa yang akan menghukum mereka? Yaitu orang-orang percaya. Kuasa kegelapan itu mau mencoba setelah dia dakwa, kemudian diusulkan supaya kita dihukum. Tetapi apa firman Tuhan katakan ayat 34? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia bela kita. Dia mati di kayu salib supaya hukuman dosa yang semestinya kita yang kena hukum, ya tidak lagi kita yang kena hukum, melainkan digantikan oleh Yesus. Jadi kita sudah orang-orang yang dibenarkan dan kita tidak akan dihukum. Sebab penghukuman yang semestinya bagi kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bahkan dikatakan apa? Bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Dia bela saudara, dia bela saya, percayalah. Mari kita buktikan. Ketika saudara bergumul, saya bergumul, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ini masalahku Tuhan, ini bebanku, ini pergumulanku ya Tuhan. Aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang membela aku. Saudara akan bisa rasakan. Dan saudara akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sang pemazmur berkata apa? Kecaplah dan lihatlah betapa Dia baik. Tuhan baik bagi kita, amin. Tuhan baik, membela. Jadi seperti di persidangan, ya orang mulai menuduh dia jahat, dia harus dihukum, dia harus dibinasakan, penjarakan. Tapi sang pembela datang. Oh tidak. Kalau di pengadilan pembela tidak hanya ngomong tidak, dia bawa bukti-bukti bahwa yang dibelanya itu layak untuk bebas. Katakan, iya. Semua masalah-masalah yang kau sebut tadi sudah terselesaikan, sudah beres. Sehingga sang hakim akan berkata, dinyatakan merdeka, bebas. Situasi pengadilan seperti itu. Dan sesungguhnya kita dibela oleh Kristus. Amin. Dibela, tidak pernah dibiarkannya. Tetapi dalam semuanya itu
Kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, bukan oleh kekuatan saudara. Kalau saudara menang terhadap masalah-masalah yang ada, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena nasihat-nasihat orang lain, penasihat yang hebat buat saudara, bukan. Memang kita butuh orang menasihati kita, tetapi sesungguhnya yang membuat kita menang, bahkan lebih daripada pemenang, adalah Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semua masalah tadi, pergumulan tadi, tantangan hidup itu yang terus datang silih berganti itu, kita lebih daripada orang yang menang. Artinya kita tidak sekedar menang, tapi kita adalah pemenang. Amin. Kita adalah pemenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sesuatu pun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah tidak akan terlepas dari hidup kita orang percaya. Sejauh saudara dan saya percaya, mempertahankan iman, kita tidak akan kalah, kita tidak akan tergoncangkan. Untuk itu, saat kita diperhadapkan dengan serangan-serangan musuh itu, kita harus berjuang melawannya dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Harus berjuang. Katakan tidak terhadap godaan, tidak terhadap rayuan ini. Mau dibawa saya ke masa sukses, bahagia secara dunia. Oh tidak, saya mau hanya Yesus saja. Saya mau melakukan firman Tuhan saja. Saat berbagai godaan datang dalam hidup kita, tetap kita melawan godaan-godaan itu, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita perlu berdoa. Kita harus yakin bersama Yesus kita bisa menang. Tidak hanya bisa menang, tapi pasti menang terhadap berbagai pencobaan. Anak-anak Tuhan pasti menang. Ayat ini berkata kita lebih daripada pemenang, artinya kita pasti menang. Dan tidak hanya sekedar menang, karena kemenangan Yesus berikan kepada kita. Saya tidak tahu beban pergumulan saudara, tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa saudara dan saya pasti menang. Dan tidak sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Hadapi, jangan mundur. Oh, ketika masalah itu datang, jangan pernah kita mundur. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah kepada godaan. Jangan menyerah kepada pencobaan dalam hidup ini. Seberat apapun pergumulan itu, jangan pernah menyerah. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Hanya yang diperlukan bagi kita perlu kesabaran, menantikan jawaban dari Tuhan. Masalah apapun. Ya, hari ini saya tidak tahu persoalan saudara, pergumulan saudara. Mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, usaha, bisnis, masalah anak-anak kita, masalah keluarga, masalah studi, masalah apapun. Jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Yesus. Jangan membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan menyangkal Dia. Jangan sampai kita tidak mempertahankan iman kita. Tetapi kita mau berkata, aku hadapi dan aku akan tampil sebagai pemenang. Amin. Kita akan tampil sebagai pemenang karena Tuhan menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi berbagai tantangan hidup, lawan musuh yang datang? Pertama, kita harus terus menyadari bahwa ada musuh yang mau menjatuhkan kita. Jadi berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah terus, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Itu saja. Datang terus kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, terus kita bersyukur bahwa Tuhan di pihak kita. Pasti Tuhan bela saya, pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan berikan jalan keluar atas persoalan ini. Andalkan Dia, andalkan Tuhan. Jadi ketika saudara punya pergumulan seberat apapun, jangan lupa datang kepada Tuhan. Amin. Jangan lupa berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seringkali kita yang sulit sekali datang kepada Tuhan, kita mau hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Tetapi sesungguhnya kita terbatas.
Hanya di dalam Yesus kita menang. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau akan menang di dalam Kristus.